Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurfadila Umar SPD MPD dan Bapak Zulfikri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika Maharani Syahid dengan NIM 23044500022 BK1A 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait tentang perkembangan remaja dan perkembangan psikososial. Adapun materi pertama yang akan saya bahas mengenai perkembangan remaja. Jadi, konsep dan dasar perkembangan remaja. Konsep dan dasar perkembangan remaja menurut Carl Gilligan. Perkembangan remaja dapat dipahami melalui dua perspektif utama. Yang pertama yaitu etika perawatan atau ethic of care. Gilligan menyarankan bahwa remaja, terutama perempuan, seringkali cenderung mengambil sudut pandang etika perawatan. Artinya, mereka lebih memperhatikan perhatian terhadap hubungan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Mereka mungkin lebih fokus pada kepentingan emosional dan kesejahteraan hubungan dalam mengambil keputusan moral. Yang kedua, etika keadilan atau ethic of justice. Gilligan mengakui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya, terutama laki-laki, lebih cenderung mengikuti etika keadilan. Ini berarti bahwa mereka lebih berorientasi pada prinsip-prinsip abstrak seperti hak, keadilan, dan persamaan dalam pengambilan keputusan moral. Yang kedua yaitu konsep dasar perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut teorinya, perkembangan remaja terdiri dari serangkaian konflik psikososial yang harus diatasi oleh individu. Konsep dasar perkembangan remaja menurut Erik Erikson adalah yang pertama yaitu identitas versus peran konfusi. Pada masa remaja, individu mengalami konflik antara perkembangan identitas mereka sendiri dan perasaan kebingungan mengenai peran mereka dalam masyarakat. Ini adalah tahap penting dalam perkembangan remaja. Yang kedua, intimitas versus isolasi. Setelah mencapai identitas yang kuat, remaja mungkin menghadapi konflik antara mencari hubungan intim dan menghindari isolasi sosial. Yang ketiga, generativitas versus stagnasi. Di masa dewasa awal, individu menghadapi konflik antara memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan merasa stagnasi atau tidak berarti. Yang keempat, integritas versus putus asa. Pada usia lanjut, individu mengalami konflik antara merasa puas dengan hidup mereka dengan atau integritas atau menyelesaikan dan putus asa. Erikson percaya bahwa setiap tahap perkembangan ini memiliki tugas perkembangan yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Jika individu tidak berhasil mengatasi konflik-konflik ini, bisa muncul masalah perkembangan psikososial. Selanjutnya, konsep dasar perkembangan remaja menurut Sigmund Freud. Yang pertama adalah tahap genital. Pada tahap ini, individu mengalami hasrat seksual yang kuat dan mencari hubungan intim dengan lawan jenis. Konflik pada tahap ini berkaitan dengan pemecahan masalah terkait seksualitas dan identitas seksual. Yang kedua, identifikasi. Pentingnya identifikasi pada masa remaja cenderung mengidentifikasi diri dengan orang tua atau tokoh lain yang mereka hormati. Ini adalah bagian dari bentukan identitas mereka. Yang ketiga, konflik identitas. Individu mengalami konflik identitas yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi mereka. Pemecahan konflik ini akan berdampak pada perkembangan kepribadian mereka. Yang keempat, kesadaran dan kontrol ego. Semakin mengembangkan kesadaran diri dan kontrol ego mereka, ini berarti mereka mampu mengendalikan hasrat dan dorongan mereka dengan lebih baik. Periode perkembangan remaja. Remaja awal 10-12 tahun menjadi seorang yang masih takjub dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut, mengembangkan pemikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang. Remaja pertengahan
yaitu 13-15 tahun. Ada kecenderungan narsis untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman yang memiliki kualitas yang sama. Juga bingung karena tidak harus memilih yang mana, sensitif atau acuh tak acuh, ramai atau sepi, optimis atau pesimis, idealis atau metarealistis, dan lain-lain. Remaja akhir, yaitu 16-19 tahun. Pemantapan menuju pertumbuhan dan ditandai dengan tercapainya 5 hal, yaitu tumbuhnya minat terhadap fungsi-fungsi akal, ego mencari peluang untuk terikat dengan orang lain, dan mendapatkan pengalaman baru. Ia membentuk identitas seksual yang tidak akan pernah berubah lagi. Keegoisan atau terlalu egois digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, membangun tembok yang memisahkan diri pribadi dan masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan remaja. Yang pertama, perubahan fisik, bertambah tinggi badan, berat badan, pertumbuhan payudara, jakun, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan kognitif, mampu berpikir tentang ide-ide secara rasional. Yang ketiga, perubahan emosi, naik turun dikarenakan masih di tahap perkembangan. Yang keempat, perubahan sosial, mempunyai teman baru. Yang kelima, perkembangan moral, memikirkan mana yang benar dan salah atau memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Yang keenam, merencanakan masa depan, kerja atau kuliah, atau ingin mempunyai hidup seperti apa ke depannya. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan remaja. Faktor pendorong perkembangan remaja. Yang pertama, dukungan keluarga. Dukungan kasih sang keluarga dapat menjadi pendorong utama perkembangan remaja. Keluarga yang memberikan dukungan emosional dan bimbingan positif dapat membantu remaja mengatasi tantangan perkembangan. Dua, lingkungan pendidikan. Sekolah dan lingkungan pendidikan yang baik dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan akademik dan sosial, serta mengejar minat dan bakat mereka. Yang ketiga, teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dapat membantu remaja belajar tentang hubungan sosial, keterampilan personal, dan identitas sosial mereka. Teman sebaya yang positif dapat menjadi pengaruh positif. Yang keempat, dukungan sosial dari komunitas, organisasi, dan mentor dapat membantu remaja merasa diterima dan dihargai, serta memberikan peluang untuk pertumbuhan. Yang kelima, keterampilan penyelesaian masalah. Kemampuan remaja untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang bijak adalah faktor pendorong perkembangan yang penting. Faktor penghambat perkembangan remaja. Yang pertama, kesalahan cara orang tua mendidik. Cara orang tua dalam mendidik anak akan besar pengaruhnya pada perkembangan anak remaja, sehingga keluarga yang sehat juga akan menentukan keberhasilan dari perkembangan anak. Yang kedua, teman bergaul. Teman bergaul yang buruk akan memberikan hambatan dalam perkembangan anak remaja. Contoh dari perburuk dari teman bergaul diantaranya adalah senang begadang, merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Yang ketiga, emosi tidak stabil. Emosi tinggi ini akhirnya bisa terlihat dalam bentuk tingkah laku seperti kebingungan, emosi yang terlalu berkobar dan mudah meledak, sering bertengkar, tidak memiliki gairah dan semangat, malas, dan lain-lain. Yang keempat, ekonomi keluarga. Kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, tempat berteduh, dan berbagai kebutuhan mendasar lainnya hanya bisa terpenuhi jika berasal dari keluarga yang mampu. Perkembangan remaja adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendorong dan penghambat ini dapat berinteraksi dan berubah seiring waktu, sehingga penting untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan bimbingan kepada remaja selama masa perkembangannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan psikososial. Konsep dasar perkembangan psikososial. Konsep dasar perkembangan psikososial menurut para ahli
Konsep dasar psikososial menurut Erik Erikson. Bagaimana individu menghadapi berbagai konflik dan bagaimana penyelesaian mempengaruhi perkembangan psikososial mereka sepanjang hidup. Konsep dasar perkembangan psikososial menurut Carl Gilligan. Perkembangan psikososial adalah pentingnya perspektif gender dan peran empati serta perawatan dalam mengambil keputusan moral. Pendekatan ini merupakan kontribusi penting dalam memahami perkembangan psikososial individu, terutama dalam konteks nilai dan etika. Konsep dasar perkembangan psikososial menurut Albert Bandura menekankan peran penting efikasi diri atau keyakinan diri dalam pengembangan individu. Ia juga mengemukakan konsep pembelajaran observasional atau pembelajaran melalui observasi, yaitu bagaimana individu dapat belajar dari orang lain melalui observasi dan pemodelan perilaku. Selain itu, teori ini juga menyoroti konsep agensi manusia yang mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan tindakan dan mempengaruhi diri mereka dalam situasi sosial. Semua konsep ini membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikososial mempengaruhi perkembangan individu dan interaksi mereka dalam masyarakat. Periode perkembangan psikososial yang pertama adalah bayi 0 sampai 2 tahun, yang kedua prasekolah 3 sampai 6 tahun, yang ketiga sekolah 6 sampai 12 tahun, yang keempat remaja 12 sampai 18 tahun, yang kelima dewasa awal 18 sampai 40 tahun, yang keenam dewasa pertengahan yaitu 40 sampai 65 tahun, yang ketujuh adalah lansia yang 65 tahun ke atas. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama adalah trust versus mistrust. Bayi harus mengembangkan kepercayaan pada orang-orang yang merawat agar bisa merasa aman. Misalkan ada orang yang ingin menggendong bayi tersebut. Jika bayi merasa aman, dia tidak akan menangis, tapi jika mereka tidak percaya dan tidak merasa aman, mereka akan menangis. Yang kedua adalah otonomi versus rasa malu dan keraguan. Anak balita mulai mengembangkan otonomi dan kepercayaan diri ketika mengajarkan untuk mengendalikan aktivitas dasarnya. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Anak usia prasekolah mulai mengembangkan inisiatif atau merasa keberatan jika usaha mereka dihambat. Misalkan seorang anak ingin membantu ibunya menyapu rumah, tetapi ibunya melarang dan anak tersebut tidak menerimanya dan ngambek. Yang keempat yaitu industri versus inferioritas. Anak-anak sekolah dasar berusaha untuk menjadi produktif dan kompeten atau bisa merasa rendah diri. Yang kelima adalah identitas versus kebingungan. Remaja mencari identitas mereka sendiri dan menghadapi kebingungan peran saat mencoba mengidentifikasi siapa mereka versus isolasi. Orang dewasa mudah mencari hubungan intim yang sehat atau mungkin mengalami isolasi sosial. Yang keenam, generativitas versus stagnasi. Orang dewasa berusaha memberi kontribusi pada generasi berikutnya atau bisa merasa stagnasi. Selanjutnya adalah integritas versus keputusasaan. Orang yang menua memikirkan hidup mereka dan bisa merasa puas dengan integritas atau merasa putus asa. Faktor-faktor perkembangan psikososial. Faktor pengembang. Yang pertama yaitu dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan tas dapat membantu perkembangan psikososial dengan memberikan rasa keamanan, cinta, dan dukungan emosional. Yang kedua yaitu keterampilan sosial. Kemampuan berkomunikasi, berempati, dan berinteraksi dengan orang lain merupakan faktor penting dalam pengembangan hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran.
Pendidikan dan pemahaman tentang perkembangan psikososial dapat membantu individu mengatasi tantangan dan mengembangkan keterampilan adaptasi. Yang keempat, kesejahteraan emosional. Merawat kesejahteraan emosional dengan cara seperti meditasi, olahraga, atau terapi dapat mendukung perkembangan psikososial yang positif. Yang kelima, yaitu teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dapat membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, rasa percaya diri, dan empati. Yang keenam adalah kepercayaan diri. Tingkat kepercayaan diri yang baik dapat menjadi pendorong perkembangan psikososial yang positif. Yang ketujuh, lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman dan stabil memberikan keamanan psikososial yang diperlukan untuk perkembangan yang sehat. Faktor penghambat. Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar dapat menghambat perkembangan psikososial seseorang. Yang kedua, trauma dan kekerasan. Pengalaman trauma atau kekerasan fisik, emosional, dan seksual dapat menghambat perkembangan psikososial dan menyebabkan masalah psikososial. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan sosial. Ketidakcukupan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menghambat perkembangan hubungan sosial dan emosional. Yang keempat yaitu stigma dan diskriminasi. Stigma sosial atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan identitas seperti ras, agama, atau orientasi seksual dapat menghambat perkembangan psikososial mereka. Yang kelima, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat menciptakan tekanan dan hambatan bagi perkembangan psikososial. Yang keenam yaitu isolasi sosial. Isolasi sosial atau kurangnya interaksi sosial dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial. Yang ketujuh, tuntutan yang berlebihan. Tekanan yang berlebihan dalam bentuk ekspektasi yang tidak realitas atau tuntutan yang terlalu tinggi dapat merusak perkembangan psikososial. Faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan kompleks, dan setiap individu dapat meresponnya dengan cara yang berbeda. Perkembangan psikososial adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, dan dukungan sosial, perawatan diri, dan perhatian terhadap kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu mencapai perkembangan yang sehat. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga hal ini dapat bermanfaat, terlebih khususnya untuk diri saya sendiri. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.